Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini di Among Tani Foundation kita rencananya hari ini kita discuss, brainstorming di antara kita lah. Dan kebetulan Among Tani Foundation memiliki program namanya Among Tani Forum yang mungkin nanti akan secara periodik kita membedah soal-soal yang ingin kita bicarakan sebagai bagian dari sebuah gagasan, ide, konsep atau apapun itu. Ya mudah-mudahan dengan gagasan, ide, konsep dan langkah-langkah strategis yang bisa kita urai pada kesempatan diskus kita itu bisa menjadi sumbangsih pemikiran kita terhadap bagaimana kota wisata Batu ini jauh lebih baik lagi nanti ke depan. Tapi sebelumnya ini saya perkenalkan dulu teman-teman saya yang hebat di depan saya. Yang pertama ada Pak Imawan Masyuri. Beliau sebetulnya juga mentor kita di sini di Among Tani Foundation. Tetapi yang kita kenal betul dengan beliau itu adalah seorang jurnalis senior yang memang sejak muda, sejak umur 19 tahun sudah mulai kenal dengan dunia jurnalistik dan kemudian bergabung dengan Jawa Pos dengan Pak Dahlan Iskan, lalu juga ikut membidani berdirinya Jawa Timur TV atau JTV yang dikenal. Kemudian juga menjadi dokter di Jack TV, Jack TV Jakarta. Lalu kiprahnya sudah kemana-mana dalam dunia media jurnalistik, bahkan pernah menjadi ketua asosiasi televisi nasional. Lalu hari ini beliau kemudian kembali ke daerah, mendirikan pulang kampung, mendirikan Arema Media Group yang sebagai holding yang di dalamnya itu ada radio City Guide 911, kemudian ada Arema TV, kemudian ada koran Malang Post This Way. Itu jejak-jejak yang dijejaki oleh Pak Dahlan Iskan. Lalu kemudian yang berikut adalah Mas Wahyu Hansudi. Beliau ini teman saya dulu, aktivis 98 pada tahun 97-98 atau sekitar tahun segitu jadi ketua senat STIBA, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing Malang. Kemudian 19 tahun yang lalu berangkat ke London. Sampai hari ini masih bertempat tinggal sebagai permanent resident di London. Dan kemudian di sana beliau juga berkiprah di dunia pariwisata, membangun satu perusahaan yang namanya Britannia Tour. Dan hari ini beliau pulang ke Indonesia dalam rangka liburan. Saya pikir ini cukup bagus juga karena beberapa kesempatan saya berdiskusi dengan beliau. Saya pikir ini kesempatan yang baik kita untuk berdiskus. Dan kebetulan beliau sekarang rumahnya ada di Jalan Dewi Sartika, Kota Batu. Kemudian yang ketiga, sahabat saya juga, Mas Yoga Adi Pratama. Mas Yoga Adi Pratama. Beliau ini seorang arsitek yang sudah mengkonsultan beberapa daerah di Indonesia, di Batu sendiri, kemudian ada juga di daerah di luar Jawa,
termasuk di ND, kabupaten saya yang ada di ND, Banyuwangi, juga beberapa tempat di daerah. Dan beliau sekarang memiliki sebuah kantor yang sedang dibangun sebagai dreams-nya, mimpi besarnya itu Sawah Loka, sebagai sebuah kantor bersama di sana yang di dalamnya menjadi sebuah kantor konsep untuk keberhasilan arsitektur dan pembangunan di Indonesia. Mudah-mudahan kantor itu nanti akan menjadi manfaat buat banyak orang. Baik, rekan-rekan, sebetulnya kita ini santai-santai saja ya, nggak usah terlalu tegang. Karena saya pernah beberapa kali berdiskusi dengan, saya panggil Mas Imawan, beberapa kali diskusi terkait dengan Kota Wisata Batu. Nah, Kota Wisata Batu ini kan dalam kurun waktu sejak tahun 2007 sampai sekarang ini kan perkembangannya kan cukup drastis. Ketika saya masih ingat nih Mas Imawan, Mas Wahyu dan Mas Yoga, ketika Pak Edi Rumpoko tahun 2007 menjadi wali kota, itu saya ingat sekali itu APBD-nya 180 miliar. Nah, kemudian 7 sampai 8 tahun setelah kepemimpinan beliau di Kota Batu, itu peningkatan APBD itu menjadi cukup signifikan. Itu sekitar 900 sekian miliar. Nah, itu artinya dalam kurun 7 tahun ini perkembangannya luar biasa. Bahkan Kota Wisata Batu dalam sebuah penelitian atau penghargaan dari sebuah media waktu itu menempatkan Kota Wisata Batu salah satu dari 9 daerah otonom baru yang punya prestasi yang membanggakan. Dari beberapa indikator yang dinilai dari beberapa daerah, kemudian Kota Wisata Batu masuk 9 besar nasional. Kalau tidak salah itu majalah Tempo. Itu menempatkan Kota Wisata Batu sebagai daerah otonom baru yang sangat potensial. Nah, itu menurut saya ini sesuatu yang harus kita respon lebih lagi, bagaimana fokus dari masyarakat untuk terus meningkatkan perkembangan masyarakat pertambahan Kota Wisata Batu ini. Nah, dalam perjalanannya Kota Wisata Batu, saya hanya ingin mereview sedikit data-data. Yang pertama, di belakangan ini kunjungan wisata lokal ke Batu itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 juta per tahun. Ini menurut saya kota kecil, tetapi tingkat kunjungan wisatanya luar biasa besarnya. Artinya itu kan juga memberi dampak ekonomi kepada masyarakat. Ketika wisatawan masuk itu kan selalu memberi efek. Efeknya itu ya pasti yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, efek berikutnya itu masyarakat Batu menurut data juga itu zero angka kemiskinan. Kalau dinilai dari istilahnya, kalau pelajar itu kan angka kemiskinan yang istilahnya itu ya. Tetapi kalau dilihat dari masyarakatnya dan lain sebagainya itu semua tidak menganggur. Tidak menganggur, punya lapangan pekerjaan dan seterusnya. Dan kemudian Kota Wisata Batu dalam perkembangannya itu sejak pertama kali dibangun Batu Naik spektakuler, setelah itu kemudian berikutnya luar biasa itu perkembangannya, wisata-wisata yang artifisial tadi, kemudian didukung oleh wisata-wisata alamnya. Nah, potensi besar yang ada di Kota Batu ini menjadikan daya tarik bagi masyarakat atau wisatawan lokal yang datang ke Batu ini. Nah, tetapi kan tidak hanya berhenti sampai di situ ini, Mas Imawan. Kita ini kan dalam satu perubahan-perubahan itu kan kita kepinginnya kan ingin terus mendorong yang lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi lagi. Bahkan pada satu saat saya pernah berdiskusi dengan Mas Imawan, Batu berkelas dunia. Wah, ini menarik buat saya ini. Batu berkelas dunia. Bahkan pada saat
pernah sih kita pada saat kita ada acara satu nama satu pohon, ada kunjungan juga dari teman-teman kita yang dari Bali, kemudian bahkan ada juga wisatawan New Zealand datang ke sini kemudian nanam pohon di Batu, memberi namanya, kemudian dikasih sertifikat oleh ATF, ada dari New Zealand. Nah, artinya dari ceritanya itu bahwa memang ada keinginan untuk membangun semacam sister city, kemudian ada keinginan juga untuk mengembangkan Batu ini menjadi jauh lebih hebat lagi ke depannya. Nah, saya bertemulah dengan Mas Wahyu, bercerita, kami ketemu bercerita, kemudian akhirnya kok saya pikir nyambung ini, mungkin kita bisa kolaborasi pemikiran itu, baik dari Pak Imawan, dari Mas Wahyu, Mas Yoga yang sudah sering kali berdiskus dengan kami, bahkan Mas Yoga pun juga pernah membuat seminar arsitektur kerjasama dengan Ikatan Arsitektur Indonesia dengan Among Tani Foundation, bagaimana membangun sebuah grand desain kota wisata Batu yang arahnya lebih mengembangkan budaya dan pariwisata, arsitektur pariwisata dan arsitektur budaya. Saya pikir ini sebuah tema yang cukup menarik untuk kita bedah pada sore hari. Tetapi yang paling pertama saya ingin menggali dari pikirannya Mas Imawan. Apa yang buat Mas Imawan itu kemudian ngomong Batu berkelas dunia? Ini monggo saya kepingin mendapatkan pikiran-pikirannya Mas Imawan. Baik, terima kasih Mas Ali, Mas Wahyu, Mas Yoga. Tadi Mas Ali menyampaikan tentang bagaimana sekelumit perjalanan Kota Batu. Kota Batu lalu kemudian adalah the rising star of the city. Dari pertumbuhan kota yang dari tidak ada apa-apa menjadi lompatan yang luar biasa, terutama setelah wali kotanya Mas Edi Rumpoko. Memang wali kota sebelumnya itu kan menjadikan kota administratif menjadi kota, lalu kemudian Mas Edi menjadikan kota yang tumbuh demikian dasarnya dan dengan tumpuannya adalah kepariwisataan tanpa meninggalkan identitasnya sebagai daerah pertanian, gitu kan. Melanjutkan itu tadi aja supaya kita tidak mereview lagi, maka laju itu jangan dihentikan. Laju itu terus harus ditumbuhkan menjadi sesuatu. Maka sesuatu yang terkait dengan itu adalah bahwa kita nanti tahun 2045 kita akan sampai pada 100 tahun Indonesia. Di dalam 100 tahun Indonesia itu kita punya mimpi menjadikan kota terdepan kelas dunia, istilahnya world leading city. Jadi begitu kira-kira. Nah, menuju itu beberapa kota-kota yang seksi yang seperti Batu ini harus di-drive untuk menjadi kota berkelas dunia. Sebagai orang daerah, sebagai orang Malang, saya Malang Raya maksudnya, maka Batu memang sangat potensi untuk menjadi kota berkelas dunia karena pertumbuhan yang dasar tadi itu tinggal sedikit saja langkah berikutnya, karena dengan pertumbuhan yang luar biasa kita mesti membangun secara kemasyarakatan ya, itu harus terus dipacu terus, jangan sampai berhenti, jangan kita beristirahat untuk tumbuh, karena tumbuh itu nggak boleh istirahat, tumbuh itu terus harus maju terus, ditopang, maju ditopang, dan Batu sudah tidak ada lain kecuali berpikir menjadi kelas dunia, karena segala pertumbuhannya sudah terjadi di Batu, segalanya dari
dan pilihannya sudah tepat memilih wilayah sebagai pariwisata, karena kepariwisataan itu kan kebutuhan selain sembako itu adalah pariwisata. Dan Batu dengan kekayaan anugerah Tuhan yang luar biasa ini, yang sudah bisa dirawat, dibuktikan bisa tumbuh, maka mari kita sekarang bersepakat semuanya untuk menjadikannya kelas dunia. Maka itu harus ada statement dari kita, ada Among Tani Foundation sebagai bagian dari kebutuhan menumbuhkan kota berkelas dunia. Itu ada organisasi seperti Among Tani Foundation ini yang menjadi pusat ide, pusat inovasi, terus meng-create aktivitas-aktivitas yang orientasinya adalah membangun ke kelas dunia, terus kemudian mengajak masyarakatnya untuk senantiasa berpikir bahwa kita sedang menuju kelas dunia. Oleh sebab itu, Among Tani Foundation paling pantas mendeklar diri, mengajak masyarakat Batu untuk membuat yang kita sebut B3D, bikin Batu berkelas dunia. Bikin Batu itu, mari kita sama-sama bikin Batu ini berkelas dunia. Jadi aktivitasmu lagi nanam apel, harus punya kesadaran bahwa kita menanam apel untuk kepentingan kelas dunia. Kita yang saya istilahkan, bukan harus menjual mengubah jual dagangannya yang jualan pecel berubah menjadi steak, bukan. Tapi tetap Anda berjualan pecel, tapi yang secara higienis, tampilannya bagus, terus kemudian kebersihannya terjaga dan seterusnya. Itulah yang kesadaran itu yang harus kita tumbuhkan. Baru nanti ada dirijennya tentu ya, pemerintahannya harus juga melakukan upaya untuk mendukung sebagai bagian dari infrastrukturnya. Karena kan syarat-syarat kota kelas dunia itu memiliki identitas ikonik yang luar biasa. Terus kemudian pariwisatanya atraksi. Kita lihat inisiasi yang dilahirkan oleh Among Tani Foundation ini kan sangat luar biasa. Setelah seluruh menggarap kepariwisataan jadi dan terus terproses kan tumbuh ini kan, baik yang alam maupun yang buatan. Nah sekarang ada keinginan untuk membuat cable car kan. Nah dengan cable car itu kan lompatannya sangat luar biasa dan cara berpikirnya sangat menarik, karena pertama membuat yang dibikin adalah cable car dengan kontur yang sangat luar biasa ini. Sangat benar memilih cable car sebagai upaya membawa dirinya menjadi kelas dunia. Kenapa begitu? Karena apalagi pilihannya, saya tahu pilihannya memilih Double Mayer sebagai partnernya, nanti semua produknya dari Double Mayer, karena Double Mayer ini sudah 120 tahun umurnya. Dan selama 50 tahun terakhir itu hampir tidak ada accident yang dilahirkan oleh bangunan-bangunannya itu, kereta-keretanya itu. Sehingga memberi kepercayaan kepada masyarakat dunia bahwa di sana ada Double Mayer dan adanya di Batu dan seterusnya gitu kan. Coba kita lihat misalnya Double Mayer itu membangun Bana Hills di Vietnam itu kan, yang sangat luar biasa, membelah gunung di atas air terjun, dahsyat banget, dan itu memberi kepercayaan yang sangat tinggi pada masyarakat. Nah, jadi pilihannya betul, apalagi lalu kemudian cara pendanaannya mengajak masyarakat Batu terlibat. Masyarakat Batu terlibat sebagai owners kan, melalui koperasi, mereka berkumpul lewat koperasi. Koperasi adalah sebagai owners yang memiliki perusahaan itu, terus nanti ditumbuhkan. Ini menurut saya banyak hal yang dibuat oleh Among Tani Foundation atau oleh pemerintah lokal yang bekerja sama dengan masyarakatnya, itu mengarahnya adalah mengarah kelas dunia seluruhnya. Maka harus dibingkai dan ada statement atau ada kesadaran yang dibangun secara terus-menerus kepada masyarakat luas bahwa kita sedang membuat Batu berkelas dunia.
Maka kesadaran itu harus tumbuh dari semua masyarakat warga Batu bahwa apa yang sedang dia buat itu adalah B3D, bikin batu berkelas dunia. Bikin batu berkelas dunia. Menurut saya Among Tani Foundation sangat tepat memilih materi itu dan memulai dari Among Tani Foundation ini terus digaungkan kemana-mana sehingga jadilah batu nanti benar-benar berkelas dunia. Mudah-mudahan nanti kalau cable car-nya adalah cable car pertama di Indonesia, nanti lalu kemudian batu jadi batu yang berkelas. Tidak ada alasan yang tidak membuat batu berkelas dunia. Iklimnya sudah sangat memungkinkan. Ya tinggal infrastruktur. Makanya orientasinya kan jelas, pemerintah harus desain kota, desain pertumbuhan harus jelas mengarahnya kemana. Sehingga kalau arahnya jelas tidak akan belok kemana-mana. Jelas itu fokus ke situ. Kita ngomong kelas dunia, kita ngomong menjadi daerah pariwisata, kita ngomong ini semua harus benar-benar menjadi bagian penting dari seluruh masyarakat yang kesadarannya sama. Itu pertumbuhannya akan cepat. Saya kira itu dulu Mas Ali, ini banyak ahli-ahlinya dan kita sekarang kan kebetulan ada Mas Wahyu, makanya Mas Ali ngajak kita ngobrol ini saya sambut baik karena terutama ada Mas Wahyu juga ada Mas Yoga yang merupakan pelaku-pelaku aktivitas dalam tanda kutip adalah kepariwisataan. Mas Wahyu ada di London. Kemarin kita kan waktu nanam 10.000 pohon itu, satu nama satu pohon, karena ada teman-teman yang dari Bali itu, kita bikin poros Bali. Maka saya kepingin nanti dalam komitmen ini kita bikinlah poros dengan antara, kalau kemarin B2 gitu kan, Batu Bali, poros Batu Bali. Nah sekarang nanti dengan Mas Wahyu bikinlah antara Batu dan London misalnya, dan perkembangannya menurut saya nanti Among Tani Foundation juga harus berinisiasi lagi untuk membangun sister city. Batu misalnya nanti Mas Wahyu nyarikan kota yang di Inggris sana yang seperti Batu mana, bikinlah nanti komitmen sister city lagi. Saya pernah membuat jaringan ini ketika saya masih di Surabaya, membuat sister city antara antara Surabaya dengan Kochi di Jepang. Lalu kemudian Surabaya itu punya sister city juga dengan Osaka dan terus berkembang begitu. Itu gampang menumbuhkan hubungan pertumbuhan. Jadi ada sister city gitu. Mudah-mudahan nanti Among Tani setelah ini juga memikir lebih jauh dengan itu, didukung oleh pemerintah. Jadilah nanti kita punya sister city dan nanti kita kasih PR lah Mas Wahyu. Pulang ke London, cari kota yang paling cocok, nanti ketemu wali kotanya, ketemu apa, coba karena demikian rupa nanti kita bikin kerjasama antara sister city Batu dengan apalah di London gitu, kota apa. Saya kira begitulah kira-kira ya. Sementara itulah Niki Mas Wahyu lebih menarik ngomong. Mungkin saya ke Mas Yoga dulu. Jadi gini, Mas Yoga ini kan ini sangat menarik apa yang disampaikan oleh Mas Mawan tadi, bahwa memang ada hari ini itu sebetulnya memang sudah seharusnya kita berpikir ke arah sana. Artinya menciptakan poros-poros tadi itu. Karena yang disampaikan oleh Mas Mawan bahwa batu prasyaratnya sudah tersedia, sudah ada. Nah tinggal ini bagaimana, yang kurang-kurangnya apa dan seterusnya. Nah saya ingat bahwa Mas Yoga kemarin sempat membuat seminar arsitektur kerjasama dengan itu untuk memotret pariwisata Batu. Nah kira-kira kalau pertanyaan saya begini aja, sederhana, Batu apakah sudah siap untuk ke arah sana? Batu berkelas dunia. Terima kasih Mas Ali. Saya Yoga, saya berprofesi sebagai arsitek sudah 10 tahunan. Saya masuk Batu 3-4 tahun yang lalu. Batu kota cantik, imut, yang di dalamnya ada banyak sekali keberagaman. Saya sempat nyari Batu dari mana ya, kata batu itu, atau masyarakat yang kepala batu, atau batu identik sama idealisme yang tinggi,
atau apa? Atau banyak yang tanah yang berbatu? Belum ketemu sampai sekarang. Di luar itu saya mencoba menganalisa beberapa hal. Mungkin nggak batu seperti Bali, jadikan seperti Bali yang dimana turisnya nanti akan dunia kelasnya. Ini kalau ini kan sementara kan lokal. Ada dari Nganjuk, Probolinggo, Situbondo, dari Mojokerto, Surabaya. Ada juga yang dari Jakarta. Dari Sumatera. NTT. Banyak di Indonesia. Ya, kalau pertanyaannya sudah layak nggak Batu dikatakan sebagai kota internasional? Kalau saya lihat dari beberapa aspek, Mas Ali. Yang pertama tentu birokrasi. Birokrasi mudah nggak ketika orang investor itu berinvestasi di sini? Mungkin sudah terjawab beberapa tahun yang lalu, terbukti dengan berbagai macam wahana, Jatim Park dan seterusnya. Kemudian ada Selekta, ada BNS dan seterusnya. Konsep yang dipakai wali kota di saat itu, Bapak Edi Rumpoko, cukup menarik. Bagaimana masyarakat tidak hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pemilik, bukan sebagai objek, tapi juga sebagai pelaku, sehingga ada saham dan seterusnya. Jadi pertama tentang itu. Yang kedua tentang perangkat-perangkat atau elemen-elemen di masyarakatnya. Dia sudah sadar nggak akan tourism ketika ada orang datang malah dibenci atau malah monggo pinara. Kalau di Bali kan itu silakan masuk, silakan, ada begitu. Jadi kesadaran akan masyarakat. Jadi birokrasi, kemudian masyarakatnya sendiri sudah nerima apa belum? Kalau di sini beberapa iya, beberapa enggak. Mohon maaf, ketika saya di Brau atau di Tulungrejo itu, bagaimana Bu Kota Batu? Apa Mas Batu ya Jatim Park tok iku? Dia marah, ada rasa kesalnya dia. Yang dimana dalam hal ini mungkin aku gak kumana nopo, mungkin begitu. Secara ini mungkin begitu yang saya tangkap. Sehingga saya analisa lebih dalam lagi. Kenapa ya? Saya bandingkan lagi di Jogja misalnya dengan budaya yang sekuat itu. Ternyata saya menemukan Bali, Jogja, mungkin Banyuwangi yang baru tumbuh dan sudah melekat sudah melejit itu. Ternyata budaya. Menurut saya versi sekarang budaya. Kekuatan kita ada di budaya. Mungkin 5 atau 9 tahun, 7 tahun yang lalu adalah Pak Wali Kota Edi Rumpoko memperkuat dengan mendatangkan investor dan itu berhasil. Tetapi apakah sudah diimbangi dengan budaya? Apa saja budaya itu? Tidak hanya sekedar pakaian adat atau ini saja, tapi habit orang menerima orang baru itu gimana? Itu yang saya analisa. Sehingga menurut saya di bagian itu belum kuat. Tidak hanya kalau di arsitektur tidak hanya sekedar bangunan, tapi juga budaya yang menjadi kekuatan bangsa. Terima kasih. Ini tadi sempat terpotong sebentar ya Mas Yoga karena kita harus melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ini kita lanjutkan. Menarik menurut saya potret yang disampaikan oleh Mas Yoga tadi terkait dengan yang harus dikuatkan itu adalah budaya. Nah, saya masih ingat, saya masih meng-flashback lagi dengan kegiatan yang dilakukan oleh Mas Yoga waktu itu, artinya seminar arsitektur tadi itu. Nah, kira-kira waktu itu rekomendasinya ke arah mana? Itu bisa di ini sedikit Mas Yoga. Ya, terima kasih Mas Ali. Jadi ya artinya lanjutan dari apa yang disampaikan oleh Mas Yoga. Jadi kita waktu itu kan 13 Desember 2020 melakukan sebuah seminar yang dimana seminar itu mengangkat tentang tema tourism, kewisataan di tourism arsitektur. Bagaimana arsitektur punya peran di dalam wisata gitu. Jadi yang kita undang waktu itu juga Pak Kastawan, doktor dari Udayana Bali, kebetulan bantu Bali untuk menggali berbagai macam budaya yang ada di Bali. Kemudian kita minta di sini sesuai kacamata beliau waktu itu yang disampaikan ada beberapa arsitek, ada Yusing dan ada ini arsiteknya Edwin Farin, Jatim Park 3. Nah itu salah satu kesimpulannya adalah melakukan analisa ulang bagaimana batu itu sebenarnya punya
budaya yang luar biasa. Budaya tidak hanya sekedar berupa bangunan maupun baju maupun adat istiadat, tapi juga monggo pinarak Mas, itu juga termasuk budaya. Itu yang harus diperkuat, yang dimana secara infrastruktur pembangunan hotel dan seterusnya berlangsung, tapi sisi lain penguatan budaya ini tidak boleh hilang. Misalnya tentang susunya, tentang apelnya, tentang itu salah satu dari bagian misalnya kalau mau panen misalnya ada sebuah tumpengan begitu, ada rasa hormat kepada leluhur dan seterusnya, itu masuk dalam sebuah kategori itu, sehingga itu yang mau dimunculkan di beberapa titik desa. Beberapa titik desa yang ada di Kota Batu, di Tulungrejo misalnya, di Tulungrejo, di Brau, di Bumiaji, dan tiap daerah, tiap desa, tiap keluaran itu punya karakter yang berbeda. Karena itu ya, sehingga dari budaya itu timbul sebuah ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan tumbuh di situ, yang dimana jadi salah satu hasil yang didapat dari seminar itu adalah memperkuat budaya Kota Batu menjadi dasar di dalam pertumbuhan ekonomi yang nantinya mengarah kepada kekuatan ekonomi kerakyatan, kayak gitu. Jadi tetap kita melakukan karena kan beberapa kategori kota bertaraf internasional adalah adanya MICE, Meeting Incentive Convention dan Exhibition. Jadi orang kan kesini mungkin tidak hanya sekedar, mungkin dari daerah lain mau rapat di sini, mau melakukan sebuah kegiatan wisata, mau melakukan sebuah kegiatan lain-lain yang bermuara pada wisata, itu menjadi salah satu dasarnya itu. Jadi kalau pertanyaan awal tadi, apakah Batu sudah layak? Hampir kalau menurut saya belum. Misalnya tentang memang yang dipilihkan Pak Wali Kota Batu waktu itu sudah sangat logik, bukan tanpa dasar. Bagaimana masyarakat punya saham di dalam sebuah kegiatan, misalnya di Selekta waktu itu, di PNS misalnya, dan lain sebagainya, sehingga dia ada rasa sense of belonging, rasa memiliki dalam usaha itu, bukan sebagai penonton. Itu sangat dasar. Kenapa kabel kar sangat layak? Bayangkan nanti misalnya terjadi tol itu tembus dari Kediri ke Batu misalnya, itu, atau bukan tol ya, jalan tembus Kediri Batu itu, impactnya apa terhadap sosial, impactnya terhadap ekonomi dan seterusnya, sehingga kabel kar sangat layak. Sehingga misalnya ini yang kita analisa lagi satu Mas Ali, waktu itu ada yang namanya, jadi kekuatan Batu itu ada pada konsepnya yang sudah mendeklarasi diri sebagai kota wisata. Itu sudah kekuatan besar, brandnya sudah kuat. Jadi mungkin Batu pertama yang mendeklarasi diri sebagai kota wisata, sehingga belum sebagai kota wisata. Sehingga apa dampaknya adalah semua pembangunan, mungkin manajemen finansial di pemerintah dan seterusnya itu, atau pembangunan infrastruktur di pemerintahan itu muaranya ke wisata. Misalnya kayak masjid wisata. Misalnya kalau TPA, tempat pembuangan akhir di Telekung itu wisata. Coba kita masuk ke sana, naik, bukan seperti tempat pembuangan akhir itu. Itu seperti kayak di masuk villa itu. Padahal itu tempat pembuangan akhir. Ketika kita masuk ada tumpukan sampah setinggi sekian meter, 8 meter. Dikasih pipa, keluarlah cairan-cairan kotak 5 kali 8 meter, udah nggak bau dia, dikasih zat kimia sehingga dia nggak bau. Jadi solar, jadi aspal dan seterusnya. Itu sebenarnya kan tidak masuk, menurut saya tidak masuk di dinas lingkungan hidup, tapi dia harus seperti PDAM, dia harus ini sendiri, perusahaan daerah sendiri. Itu satu contoh itu, artinya bahwa di situ orang dari Kalimantan, dari Nganjuk, di Jakarta belajarnya di situ. Nah, ini sebenarnya banyak sekali turunan wisata itu, tidak hanya kuliner maupun kegiatan lain, tapi salah satu dasar yang sebagai penopang kota wisata agar bisa kuat adalah budaya. Seperti itu. Jadi budaya menjadi salah satu kekuatan wisata yang nantinya bisa menopang ini. Meskipun jangan sampai kita udah global segala macam internasional terus
Malah tadi itu orang-orang di desa Brau di Tulunrejo, gimana Bu Batu? Apa Mas Batu yang nang kono tok iku Mas? Jadi dia merasa terinjak, dia merasa tidak bangga. Ternyata ada loh. Saya pernah survei itu. Ternyata ada loh. Karena ada itu bagian ria di dalam masyarakat ya. Artinya ya dalam sebuah proses pembangunan itu ada yang bisa menerima, ada yang masih setengah-setengah, ada yang karena kan masing-masing punya perspektif ya dalam soal-soal yang semacam itu. Saya intinya itu langkah pariwisata sebagai penetapan, maka kesadaran keseluruhannya harus bertumbuh kepada kepariwisataan. Itu sebabnya terus kemudian kita kan yang dibangun itu sesungguhnya adalah peradaban. Peradaban itu dibangun oleh budaya. Jadi semakin berbudaya orang, semakin beradab dia. ya Gitu. Nah, budaya itu di dalamnya banyak hal, termasuk kesenian itu adalah bagian dari budaya. Bersih deso, terus kemudian syukur dengan pepadian-pepadiannya, terus lalu kemudian mau berangkat salim, ketemu orang smile dan seterusnya. Itu yang paling penting menurut penegasan Mas Yoga tadi adalah stressing pada smile. Jadi setiap orang merasa me-welcomekan orang yang datang, terus kemudian senyum dan dia tahu bahwa kita punya tamu dan kita bersosialisasi secara baik. Itu seluruh lini harus menuju pada kesadaran yang seperti itu. Dan pemerintah harus menjadi supporting, bukan sekedar support dan mendinamisasi keadaan itu untuk menjadi apa? Jangan sampai ada merasa yang ditinggal tadi. Itu sebabnya bagaimana cara merangkul begitu. Dan ketika sudah punya kesadaran pariwisata, banyak tadi yang simpul-simpul harus kita buat kan ya. Simpul tadi misalnya ke pariwisata pertumbuhannya sangat dahsyat, terus kemudian nggak boleh direm, harus terus diarahkan dan tentu harus mengarah ya. Mengarah itu penting supaya kita tahu bahwa kalau cita-cita kita jalannya ke Surabaya, maka jangan jalan ke Blitar. Itu berlawanan dengan arah. Maka arah harus sama. Nah, itu masyarakat secara keseluruhan harus arahnya sama. Banyak sekali yang bisa dibuat oleh Batu. Batu kalau sudah menetapkan diri sebagai kota wisata, sebetulnya kita bisa mengusulkan kantor Among Tani yang sudah menjadi Among Tani balai kota itu, balai kota Among Tani itu kan sudah super blok namanya kan, sudah dalam satu blok. Mestinya juga boleh dong karena dari pariwisata buka sampai jam 24 jam sampai malam, tengah malam. Di shift dong, nggak perlu datang ke kantor itu misalnya yang ada yang mulai jam 7 sampai jam 4 sore, ada yang jam 3 sampai jam sekian, ada yang sekian, nggak apa-apa. Pada waktu-waktu weekend boleh datang ke kantor pakai celana pendek. Pekerjaannya, pelayanannya masih jalan. Siapapun bisa mendapatkan pelayanan pada waktu yang 24 jam. Terus kemudian kantornya welcome untuk siapapun dan seterusnya. Batu sangat memungkinkan untuk semua itu. Sebab apa? Batu ini small. Terus kemudian relatif kompak masyarakatnya. Dan secara keseluruhan budayanya, tadi Mas Yoga menyampaikan itu sesungguhnya masyarakat Batu ini welcome menurut pendapat saya. Memang akan ada sih 1-2 tentu kan nggak mungkin bisa sama, itu nggak mungkin. Tapi secara keseluruhan ini bisa di-drive terus untuk menjadi kita seramah Bali, gitu ya. Mungkin lebih dari itu bahkan ada potensinya, nggak cuek tapi memungkinkan. Nah itu kesadaran memang yang dibangun. Nah setiap lini aktivitas simpul-simpulnya harus membangunkan kesadaran seperti itu. Itu saya menanggapi Mas Yoga. Ya mungkin saya sangat
bahwa memang aspek budaya ini sangat sesuatu yang memang harus terus ditumbuhkan. Itu juga menjadi bagian dari ya wisata dan kekuatan itu sendiri. Bagian penting dari. Kalau dari Mas Wahyu mungkin Mas Wahyu, ini kan Mas Wahyu ini sudah 19 tahun tinggal di London, di Inggris. Kemudian hampir setiap tahun balik ke Indonesia. Kemudian balik, dan beliau juga ada di Inggris ini atau di London ini juga punya travel Britannia Tour. Tetapi yang saya inginkan kira-kira potret Mas Wahyu terhadap Batu khususnya, kalau potret Indonesia secara umum ya, tapi secara khusus kira-kira Batu punya potensi dan layak untuk bisa menjadi kelas dunia atau tidak. Terus yang kemudian kira-kira apa-apa saja yang semestinya harus disiapkan oleh Batu sehingga bisa menjemput tahapan itu, maksud saya seperti itu. Gimana Mas? Baik, terima kasih. Gini, kalau kita lihat potensi Batu ya, saya dulu juga sebelum berangkat ke UK juga saya tinggal di Malang, dan dulu seringkali saya tinggal di Malang itu sejak tahun 93. Jadi 93 terus kemudian sampai 2002, terus 2002 saya berangkat. Batu itu sebenarnya secara apa ya? Kalau tadi dibilang bahwa Batu ingin apa tadi B3D Batu berkelas dunia. Batu berkelas dunia. Jadi ingin Batu berkelas dunia. Benar yang disampaikan sama Mas Yoga tadi juga, artinya bahwa kenapa orang ketika berbicara pariwisata, orang luar nih ketika berbicara pariwisata di Indonesia itu mereka taunya cuma Bali sama Jogja. Ya karena kultur di Bali, di Jogja itu mereka itu punya kultur yang sangat kuat, kemudian dikuatkan. Dan orang-orang asing itu merasa nyaman ketika mereka berada di Bali atau mereka berada di Jogja. Daerah-daerah lain juga punya kultur. Tapi apakah orang-orang bule itu ketika datang ke daerah-daerah lain itu mereka juga senyaman ketika mereka ya. Jadi itu yang menjadi pertanyaan besar gitu kan. Itu menjadi pertanyaan besar. Selain masalah budaya, satu hal yang perlu dibangun adalah mengenai kesiapan. Jadi kesiapan bahwa orang itu berwisata itu kan mencari kenyamanan, tidak stres gitu kan. Kalau justru membuang stres kan. Kalau sekarang kan istilahnya saya dengar kan healing gitu. Jadi itu. Jadi istilah barunya kan begitu. Tapi kalau mereka ketika datang ke tempat wisata harus stres, harus macet di jalanan selama 2-3 jam gitu kan. Kan itu tidak membuang tidak menghilangkan stres, malah menambah stres. Nah, itu yang perlu perlu digarisbawahi juga. Itu yang kedua. Yang ketiga kemudian adalah bahwa untuk semuanya itu, makanya tadi adalah untuk membuat orang nyaman itu kembali lagi adalah masalah infrastruktur ya Pak. Jadi Batu itu secara hunian semakin bertambah, jumlah pengunjung semakin bertambah, jumlah transportasi bertambah, tapi alternatif jalan nggak pernah bertambah. Itu yang menjadi PR utama juga. Sehingga apa? Saya juga dengar banyak cerita, saya juga ngalami setiap kali weekend atau long weekend atau liburan sekolah di Batu itu kemacetannya luar biasa. Jadi itu. Nah, itu juga menjadi sebuah PR tersendiri, gitu kan. Nah, itu. Kemudian yang menjadi hal lain yang juga yang perlu kita garis bawahi, ketika kita ingin menjadikan Batu berkelas dunia, tergantung market kita mau kemana, gitu kan. Market kita siapa berikutnya supaya Batu berkelas dunia? Tentunya kan keinginannya kan orang-orang asing, ya kan.
Nah, ketika orang-orang asing yang ingin kita datangkan ke sini, maka kita harus memahami cara berpikir orang asing itu seperti apa. Mereka nyamannya itu bagaimana, gitu kan. Nah, itu yang juga harus kita pahami. Jadi jangan membangun sebuah daerah itu, atau misalkan ingin Batu berkelas dunia, tapi dari perspektif kita, gitu loh. Karena kita harus dari perspektif konsumen kita berpikirnya, bukan perspektif produsen, gitu kan. Karena yang akan mengkonsumsi nanti adalah orang-orang asing itu, gitu kan. Itu artinya tetap bahwa teman nanti akan berdasarkan pada local wisdom ya, jadi kearifan lokal. Jadi kita, dan orang asing itu begini, mereka datang, salah satu cara berpikir orang asing itu, mereka datang ke suatu tempat itu mencari sesuatu yang berbeda, yang nggak ada di negara mereka, gitu kan. Kalau misalkan ini bidakannya Batu berkelas dunia, bidikannya orang Perancis, nah tiba-tiba di Batu nih dibangun miniatur apa namanya, miniatur Eiffel gitu kan, nggak nyambung. Ya. Ada punya sendiri di sana gitu kan, iya kan. Jadi yang kayak gitu itu yang juga harus jadi perspektif yang kita bangun. Semua kalau ingin Batu seperti itu, berarti pola pembangunannya itu adalah perspektifnya adalah dari perspektif konsumen, kebutuhan konsumen, apa yang mereka butuhkan gitu kan, apa yang membuat mereka nyaman, apa yang membuat mereka nggak nyaman kita hindari, kan itu juga hal-hal penting yang perlu kita perhatikan. Dan ya tadi saya juga seperti yang sudah pernah saya sampaikan ke Mas Ali juga, artinya bahwa sebenarnya kalau ingin membuat Batu berkelas dunia, seperti kalau saya belum eksplor Banyuwangi. Saya cuma dengar aja dari teman-teman bahwa Banyuwangi begini. Banyuwangi bisa sepesat itu karena Banyuwangi secara geografis diuntungkan dekat dengan Bali. Gitu kan. Jadi Banyuwangi ketika Bali penuh, Banyuwangi dapat limpahan. Kan? Itu yang terjadi. Nah, itu bisa dilakukan oleh Batu juga gitu kan. Jadi Batu bekerja sama dengan Pemda Bali atau Pemda Jogja gitu kan, supaya bagaimana caranya Batu ini dapat limpahan dari Bali atau dari Jogja gitu kan. Kalau kita misalkan langsung membidik ke luar negeri mungkin terlalu berat, artinya agak kurang realistis lah gitu kan. Bisanya bisa tapi perlu waktu. Karena seperti yang saya katakan bahwa ketika kita membranding sesuatu, ingin menjual sesuatu, bahwa yang harus kita ciptakan adalah mengenai awareness, ya kan? Bahwa awareness terhadap produk yang kita ciptakan. Nah, membangun awareness ini perlu waktu. Nah, sembari ini dilakukan, langkah yang realistis adalah bekerja sama dengan pemda-pemda yang sudah menjadi tujuan wisatawan. Ya. Terutama yang besar-besar itu, karena terus terang kalau orang asing itu ini apa namanya, agak ini ya, kalau kita agak unik. Kalau ditanya apakah tahu Indonesia, nggak tahu. Apakah tahu Bali, tahu. Jadi dikiranya Bali itu negara sendiri kalau orang asing itu dulu gitu. Kalau sekarang udah enggak gitu. Dulu begitu. Dan jadi betapa kuatnya brand Bali itu di mata orang asing itu gitu kan. Ya artinya tentunya bahwa Bali bisa begitu, tentunya saya juga yakin bahwa itu prosesnya juga panjang gitu loh. Nah, yang bisa kita mulai itu yang pertama. Ya makanya kalau usulan realistisnya ya ajukan aja ke Departemen Perhubungan supaya bisa membuka penerbangan dari Bali Malang atau Jogja Malang, gitu kan? Nah, Jogja Malang, gitu kan? Bali Malang, Jogja Malang. Terus kemudian, ya itu tadi bahwa ketika ingin menjual produknya harus diperkuat dulu, gitu kan? Karena gini, ya artinya saya juga sering nyampaikan bahwa kita beli sesuatu, artinya kita ngeluarin. Itu kan ekspektasinya itu kan kita mendapatkan barang sesuai dengan keinginan kita. Nah, apakah Batu ini
sudah punya sesuatu yang diinginkan oleh orang-orang asing itu, yang bisa dinikmati oleh mereka. Sudah punya apa belum gitu kan? Nah itu pertanyaan besar yang harus kita jawab bareng-bareng. Kalau belum berarti harus kita create. Untuk meng-create itu gimana ya? Kembali kita selami bagaimana perspektif berpikir mereka, apa yang mereka inginkan. Nah hal seperti ini perlu dilakukan research kecil gitu loh. Jadi tidak hanya berdasarkan keinginan, tidak hanya berdasarkan perasaan, tapi memang harus berdasarkan penelitian objektif gitu kan. Sehingga apa? Ketika kita menciptakan sesuatu nanti tepat sasaran gitu kan. Kalau pernah lihat filmnya siapa namanya? Bukan Bruce Willis, yang satunya yang apa namanya, Mel Gibson. Mel Gibson yang judulnya What the Woman Want. Ya kan itu kan awalnya dia jatuh, terus kemudian pendengarannya itu kemudian dia itu apa namanya, dia bisa mendengarkan apa namanya, suara hati perempuan-perempuan apa yang mereka inginkan dan segala macam itu. Karena dia bisa melakukan itu, kemudian dia menjual sesuatu sehingga perusahaannya berkembang besar. Karena memang apa yang dia jual itu berdasarkan keinginan dari itu. Ya, jadi artinya seperti itu. Sebenarnya sih nggak sulit pariwisata. Pariwisata itu mudah, gitu loh. Pariwisata itu mudah. Apalagi Batu ya, gunung nggak perlu beli kan. Gunung nggak perlu beli, sawah nggak perlu beli, gitu kan? Itu kan. Dinginnya juga nggak perlu beli. Mas Wahyu, kita tahu punya kearifan lokal. Batu punya kearifan lokal yang basis budaya. Terus kemudian punya kemampuan alam, keadaan alamnya yang seperti sekarang. Lalu kemudian tumbuh seperti keadaan sekarang ini. Menurut Mas Wahyu sebagai pelaku pariwisata yang ada di London, apa yang dimungkinkan oleh Batu untuk terus tumbuh, dan mungkinkah kita bisa punya jaringan antara London dengan Batu dalam konteks seperti yang sampean sampaikan tadi? Hal itu sih memungkinkan saja, Pak. Jadi memungkinkan saja. Tidak ada nggak mungkin ya. Selama kita punya kemauan nggak ada nggak mungkin. Tapi mungkin kelompatannya jauh. Jadi apanya effort atau usaha yang harus dilakukan harus benar-benar besar banget gitu kan. Makanya saya bilang bahwa kita membangun sesuatu ikut proses, kita melakukan hal-hal realistis yang bisa kita wujudkan dengan cepat sambil kita melakukan proses yang lompatannya cukup jauh ini tadi, Pak. Gitu kan. Ya salah satunya itu tadi bekerja dengan Pemda Bali, itu yang pertama. Yang kedua Pemda Bali, Pemda Jogja yang turismenya udah maju, atau dengan Pemda Banyuwangi juga gitu kan. Gitu kan. Itu yang turismenya juga udah maju gitu kan. Nah, karena Malang Raya ini punya satu hal yang juga cukup menarik bagi wisatawan asing, salah satunya adalah Bromo. Gitu kan. Kan bisa aja dibikinkan paket wisata itu kan, wisata Batu dan Bromo. Kenapa enggak? Kan gitu kan. Jadi artinya bahwa ini kejelian kita, bagaimana kita bisa membuat program pariwisata, program perjalanan pariwisata yang bisa menjual buat orang-orang asing itu gitu kan. Nah, sembari itu bisa juga misalkan untuk memulai step awalnya setelah dengan Pemda-Pemda yang wisatawannya juga udah banyak adalah bekerja sama atau membidik negara-negara di kawasan Asia Tenggara dulu. Gitu kan. Thailand, Malaysia, Brunei gitu kan. Kenapa enggak bisa? Bisa kita lakukan. Bandung aja bisa kok dengan Malaysia. Wisatawan dari Malaysia ke Bandung itu luar biasa. Dan ada kawan saya itu juga di Bandung, dia punya jasa jasa perjalanan wisata khusus orang Malaysia. Dan dia melakukan direct marketing ke Malaysia untuk membawa orang Malaysia ke Bandung. Itu kan. Nah, Bandung itu ada 5 penerbangan sehari dari Malaysia ke Bandung. 5 penerbangan direct flight.
direct flight. Jadi itu bagian dari ketersediaan connectivity yang dibangun sebuah daerah pariwisata dengan daerah lain, sehingga seperti Mas Wahyu nyampaikan tadi. Nah, Batu potensinya Mas Wahyu, kita kan sudah punya tol ini. Turun di Singosari, itu sudah tinggal naik ke atas. Terus pertumbuhan untuk penguatan jalan akses tadi itu juga sedang dibangun ke wilayah samping-samping kan. Ini semua yang kita bilang bahwa sebagai bagian dari potensi. Bahwa Batu potensinya sudah sangat luar biasa. Memang dengan beberapa negara sekitar kita melakukan kerjasama. Ada beberapa kerjasama yang mungkin ditumbuhkan. Tapi connectivity dalam pengertian paket yang bisa dibuat, misalnya dari London ke Bali itu tentu banyak, ya kan? Nah, bisakah dibelokkan ke Batu? Maksud saya gitu. Dan potensi apa yang kita harus kuatkan selain tadi kesadaran dalam hal budaya dan welcoming kita kepada setiap orang, Batu ini perlu diapakan lagi untuk supaya belok. Dan memang connectivity itu penting Mas Wahyu ya. Connectivity tadi kita punya kerjasama membuat poros Batu Bali tadi itu, sehingga mereka yang dari Bali itu digeret ke Batu. Karena orang-orang Bali ketika kena COVID jualan di Batu. Karena Batu tumbuh justru di tengah pandemi, Bali habis. Maka orang-orang yang ke Batu dibawain semua oleh orang-orang itu, diajak ke Bali karena mereka merasa bahwa bisa nih dibawa. Nah, sekarang juga balik kan sudah mulai tumbuh lagi, mulai bergairah lagi kan Bali. Nah, ini membangun poros ini, terus kemudian koneksi dengan London atau orang-orang Eropa. Memang wisatawan kita nomor 1 Australia. Yang ke Indonesia itu 5 besar itu kan. Betul. 1 Australia, Jepang. Kedua itu Singapura, karena dia ke Sumatera kan, ke Batam, kemana itu kan tiap hari PP-nya itu tinggi banget karena saudara-saudaranya yang di Sumatera dari Malaysia kan lewat laut semua itu, karena koneksi itu tadi, jaringan itu. Yang nomor 3 itu Cina justru. Yang nomor 3 Cina Mas. Yang nomor 4 walaupun dia nomor 4 itu adalah Jepang, tapi spend money-nya tinggi. Walaupun jumlahnya nomor 4 tapi belanjanya gede. Ini karena duitnya banyak dia. Kalau Cina jumlahnya banyak tapi belanjanya tidak sespektakuler Jepang kan gitu kan. Selebihnya dari Asia yang lain ya itu dari Arab dan lain-lain itu. Jadi Eropanya memang tidak banyak, tapi makanya sebagai pelaku pariwisata di Eropa, bisa nggak kita dikasih gambaran berapa banyak orang Eropa terutama dari London yang kepingin ke Bali, terus kemudian yang kita mungkinkan untuk datang ke sini, dan kita harus menyiapkan apa untuk supaya orang-orang Eropa itu bisa kita garap ke sini. Atau ini mungkin menurut saya, jadi seperti yang Mas Wahyu pernah sampaikan ke saya itu terkait dengan menyiapkan budaya literasi atau membaca. Ini kan juga penting ya, karena informasi-informasi yang kita deliver ke mereka itu kan penting sekali ya dalam bahasa Inggris, kemudian atau cerita-cerita yang kita create, yang kemudian kita nulis dan lain sebagainya. Atau kira-kira bagaimana nih Mas? Iya, jadi gini. Ketika kita ingin membawa orang atau kita ingin mengajak orang untuk membeli produk kita, itu kan tidak bisa serta-merta kita minta mereka untuk beli produk kita gitu kan. Tapi orang mau membeli produk kita itu kalau mereka itu sudah tahu apa dan siapa kita. Nah, makanya yang perlu kita bangun adalah mengenai awareness dulu. Jadi awareness ini kita bangun. Awareness ini bisa dibangun lewat mana? Lewat media. Lewat artikel-artikel. Jangan yang berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris. Gitu kan. Misalkan Pemkot Batu tunjuk aja satu orang atau satu tim gitu kan.
yang tugasnya adalah mempromosikan batu dalam bentuk narasi atau artikel yang berbahasa Inggris Nah ini tugasnya Pak Imawan nanti. dan dimuat di media-media yang berbahasa Inggris. Nah ini salah satu yang bisa kita lakukan. Sehingga apa? Mereka nanti ketika misalkan orang mau jualan batu, mereka sudah punya awareness tentang itu gitu loh. Nah itu. Yang kedua adalah kerjasama dengan teman-teman asita di wilayah-wilayah Bali, Jogja itu, gitu kan? Asosiasi Industri Pariwisata, teman-teman. Jadi kerjasama dengan mereka, nitip paket batu ke wisatawannya mereka, gitu loh. Karena yang sering melakukan pameran-pameran pariwisata di luar negeri itu adalah teman-teman di Bali sama Jogja. Itu mereka sering. Nah, pada saat mereka membuat usaha perjalanan wisata ini, program perjalanan wisata, nitip ke mereka, tolong, ya itu tadi, kalau Pak Imawan tadi punya punya pengalaman tentang Korea yang ngasih program-program gratis sebelumnya gitu kan ke teman-teman televisi gitu kan, kasih aja program-program gratis ke teman-teman asita untuk bawa wisatawan asing ke Batu, dikasih insentif apa gitu kan. Ini bisa, kalau ini bisa dilakukan secara kontinu terus menerus selama misalkan berapa 1 tahun misalkan begitu kan, kasih insentif apa kayak gitu kan buat mereka untuk bisa bawa wisatawan ke sini. Mereka akan cerita sendiri, orang-orang yang akan dibawa ke sini ini akan cerita sendiri ke teman-teman mereka, ke saudara-saudara mereka. Oh ternyata di Batu ada begini, ada tempatnya yang keren dan tapi ya itu tadi, artinya Batu harus menyiapkan diri supaya memang apa yang dijual itu menarik buat mereka. Ya. Jadi garis besar yang dari Mas Wahyu ini adalah membangun awareness. Membangun awareness itu memenuhi informasi-informasi di setiap lini, terutama yang berbahasa Inggris. Gitu Mas Wahyu ya. Betul. Terus kemudian juga tentu medsosnya harus digarap segala macam gitu. Kira-kira gitu Pak Ali. Dan saya kepingin cerita sedikit. Tadi sebelum ini kita diskusi. Kebetulan saya ini kan mantan ketua Asosiasi TV Lokal Indonesia (ATVLI). Nah, berapa waktu yang lalu, kira-kira berapa ya? 10, 15, 17 tahun yang lalu lah kira-kira ya. 17 atau 18 tahun yang lalu. Itu saya dapat bantuan dari Korea. Dapat kiriman secara gratis program drama Korea. Beli. Dikasih. Gratis. Free. Organisasi dikasih. Dan biasanya kita beli film itu harus kan dapat Beli film itu rata-rata 1 jam itu 35 juta. Kalau beli. Itu film bagus lah ya. 35 juta rata-rata per jam. Gitu ya. Nah, ini kita dikasih dan berseri-seri filmnya. Korea, drama Korea sama K-popnya itu sebelum populer di Indonesia, sebelum populer dulu. Nah, kita dikasih. Lalu kemudian 3 tahun kemudian saya dapat undangan ke Korea. Saya pergi ke Korea. Itu ada Pulau Nami namanya. Pulau Nami. Pulau Nami itu dulu ada tempat syuting Winter Sonata di situ. Winter Sonata filmnya terkenal, di Indonesia juga terkenal. Itu semua itu orang Indonesia sama orang Malaysia, karena program itu waktu itu dikasihkan kepada Indonesia dan Malaysia oleh Korea. Begitu juga ada saya ke Pulau Jeju. Di Jeju itu juga orang-orang Indonesia, jadi enak kita bahasa Indonesia semua di sana karena orang Indonesia semua. Bayangkan dalam waktu 3 atau 4 tahun kemudian setelah mereka membanjiri kita, itu pemerintahnya juga mensupport loh, mensubsidi memberikan program-program itu tadi. Diberikan kepada TV-TV se-Indonesia itu, dan kemudian efeknya orang Indonesia kepingin sana, dan efeknya lagi sampai hari ini orang masih ke orientasi K-pop sama drama Korea kan sangat tinggi ya. Nah itu dia memang produknya produk sangat bagus.
terus kemudian diberikan untuk memancing mereka supaya punya orientasi ke sana, itu diberikan dengan cara-cara begitu. Pemerintahnya mensupport, pelakunya orang-orang swasta, tapi pemerintahnya supportnya luar biasa. Nah, ini yang dibangun dalam rangka membangun awareness. Jadi awareness itu garis bawah dari Mas Wahyu tadi. Terus kemudian kalau kita mau menguatkan itu, membangunlah hubungan-hubungan dengan simpul-simpul kuat, Bali, Jogja, gitu kan Mas Wahyu ya, Banyuwangi, pokoknya daerah-daerah itu kita terus harus melakukan, tidak pernah lelah. Maksudnya jangan merasa pernah berbuat terus kemudian cukup, ya berbuat lagi, ya berbuat lagi, ya terus menerus. Karena apa? Ya begini pekerjaan kita, karena pekerjaanmu adalah pekerjaan pariwisata, nggak pernah beda hari ini dengan besok. Orangnya juga tetap, hati itu kan maha berbolak-balik, dan itu tetap harus digarap terus hati itu. Kan Tuhan yang membangun hati dengan yang maha berbolak-balik tadi itu kan. Nah terus oleh karena itu terus perlu digarap dengan bangun awareness itu. Baik, artinya begini. Jadi ketika cerita K-pop tadi atau budaya apa istilahnya, Korea membangun awareness di negara-negara lain ya. Dengan cara mereka bisa mendorong produk-produk mereka secara gratis, kemudian setelah dinikmati, dan mungkin hari ini akhirnya kalau kita mau beli lagi film itu harganya sudah tinggi sekali nih, sudah mahal. Tadinya dia beli, kita dikasih, dikasih gratis. Ya makanya, artinya itulah yang sebetulnya yang memang harus dibangun perlahan, langkah step by step. Kalau kita kan jangan instan ya, artinya kita by proses yang bisa memberi. Termasuk saya sangat menarik tadi seperti yang Mas Wahyu juga sampaikan bahwa kan negara-negara luar itu kan budaya membacanya itu kan sangat kuat, ya. Artinya bahkan Mas Wahyu pernah cerita kemarin anaknya Mas Wahyu membaca buku berseri-seri dengan tebal sekian itu tuntas, karena memang sejak kecil itu sudah ini dengan membaca. Nah. Kira-kira ini kan yang tadi kita berbicara itu bagaimana kesiapan kita sebagai pelaku di public service nih dalam usaha-usaha pariwisata. Tapi kan yang penting juga seperti yang Mas Wahyu sampaikan tadi itu adalah ketika kita mau meng-create sesuatu maka kita juga harus tahu minatnya mereka terhadap apa. Kira-kira yang kita miliki ini apa juga menjadi minatnya mereka? Misalkan budaya, kemudian kesenian. Kita di Batu ini kan ada banyak nih sebetulnya, bantengan, jaran kepang, kemudian kalau di itu Mas di Brakseng itu apa? Ini bakar apa ya? Bakar kentang, budaya bakar kentang, kemudian itu kan itu juga bagian dari itu gitu. Iya, jadi gini, sebenarnya gini, apa-apa yang tidak ada di sana, artinya apapun kegiatan apapun yang tidak ada di sana itu pasti menarik buat mereka. Sekarang tergantung bagaimana kita mengemasnya, tergantung bagaimana kita menarasikannya, gitu kan. Karena apa? Karena yaitu artinya bahwa orang asing itu kan budaya membaca, gitu kan. Jadi semua tempat-tempat tujuan wisata atau apa yang mau kita jual itu harus kita narasikan dengan baik dalam bentuk bahasa mereka. Ya bahasa Inggris kayak Prancis kayak bahasa Jerman kayak gitu kan, atau bahasa Swiss kan, atau bahasa Jepang, bahasa Cina. Itu harus kita narasikan. Nah, itu kalau bisa kita narasikan, kan mereka itu kan akhirnya kan memahami apa yang mereka kunjungi itu gitu loh. Nah, yang seperti itu gitu kan. Dan juga tentunya karena nanti itu inginnya Batu berkelas dunia, berarti bahwa standar pelayanan kita harus kita naikkan juga gitu loh, sesuai dengan standar mereka. Kalaupun masih ada unsur-unsur tradisional yang kita masukkan di situ karena adalah bagian dari jualan kita, itu harus kita kemas dengan baik, gitu kan?
Gitu. Jadi sehingga ketika mereka datang ke Batu misalkan, karena gini, karena mendivert perjalanan pariwisata orang dari satu tempat ke tempat lain, mereka itu memerlukan effort. Jadi memerlukan usaha yang cukup besar. Karena apa? Karena mereka itu ketika ingin melakukan perjalanan itu benar-benar sudah mereka plan. Mereka rencanakan matang-matang itu. Jadi mereka tahu bahwa nanti bulan Agustus mereka akan melakukan adventuring kemana gitu kan. Itu benar-benar udah mereka plan tuh jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan setahun sebelumnya mereka plan. Nah yang jadi orang sana itu yaitu ketika melakukan perjalanan itu memang benar-benar udah mereka atur, mereka plan secara matang. Tidak yang serta-merta kemudian iya. Kalau kita kan wah ayo kita ke rumahnya ini aja gitu. Di sana nggak bisa. Ayo kita ke rumahnya ini tiba-tiba mendadak mau bertamu ke rumahnya siapa gitu ya. Enggak akan dibukain pintu kok nggak bikin janjian kok. Gitu kan. Jadi itu bahwa hal-hal yang seperti ini nih yang juga harus kita pahami. Gitu loh. Jadi ya diusahakan Batu itu membuat sesuatu yang memang benar-benar menurut mereka tuh worth it gitu loh. Cukup artinya kalau dikunjungi itu bisa cukup berharga buat mereka itu kan. Jadi itu yang sumbut gitu kan, bahasa ngalamnya itu kan sumbut. Nah kalau kita punya budaya-budaya tradisional itu tadi, yaitu tadi tinggal dikemas yang rapi. Dan di London itu pergantian penjaga istana itu jadi tontonan ribuan orang tiap hari itu, hanya pergantian penjaga istana gitu loh, jadi tontonan ribuan turis gitu kan. Jadi karena apa? Karena mereka konsisten dan mereka visualisasikan dengan baik, dengan sangat baik. Batu ditumpuk-tumpuk di Stonehenge itu namanya. Itu kalau orang Indonesia pergi ke sana itu paling ngomong ini Borobudur lebih cantik dari sini. Tapi yang berkunjung ribuan orang. Kalau musim panas gini ribuan orang yang berkunjung. Karena apa? Mereka mampu menarasikan itu, memvisualisasikan sehingga menjadi daya tarik dan mereka mampu mempromosikan itu. Gitu loh. Nah, ini yang kita lemah. Gitu loh. Secara umum kita lemah dalam hal seperti ini. Packaging kemudian menarasikan gitu kan, memvisualisasikan kemudian bisa menjual, selling. Standar. Iya. Iya Mas ya? Iya. Harus punya standar yang ya standar internasional lah. Standar internasional itu maksudnya bersih gitu loh. Itu kan standar. Enggak harus seperti mereka gitu kan Mas. Justru harus seperti kita. Karena kita itu adalah perbedaannya. Cuma persoalannya joroknya jangan. Karena standarnya itu bersih. Misalnya gitu. Nah, standar itu kita harus punya kesadaran. Terus kemudian membangun narasi, karena kan sini punya badan promosi, punya ini kan gitu, punya semua. Tapi produknya tidak sedahsyat yang kita bayangkan. Produk untuk jualan ya, untuk tiap hari memproduksi hal-hal tertentu yang kita garap dengan begitu. Nah, tapi Mas Wahyu kan lihat Batu, potensinya kan jelas gitu ya. Terus pengrajinnya banyak, pelukis juga lumayan. Terus kemudian keseniannya relatif bagus. Memang pertanyaannya lalu kemudian di mana kalau malam ini saya mau nonton pagelaran A, gitu kan? Nah di sana ada pagelaran yang terus-menerus ditonton, nggak ditonton dikerjakan dengan sangat baik sehingga akhirnya dia menjadi tontonan gitu. Nah konsistensi itu yang kita harus belajar. Jadi harusnya standar, prinsip, konsistensi, prinsip, gitu kan? Terus membangun narasi supaya ada awareness, itu prinsip. Itu kan maksudnya ya. Nah prinsip-prinsip ini semua sudah tahu.
di Pemkot pasti tahu, pelaku-pelaku warga semua tahu. Cuma mengerjakan apa tidak mengerjakan, ini persoalannya. Nah, di dalamnya di situ adalah disiplin. Di dalamnya di situ ada budaya. Budaya males itu ada di dalam situ. Nah, kita harus mengubah ini untuk menuju yang disampaikan oleh Mas Yoga tadi, bahwa jangan cemberut, terus kemudian terbuka, tahu bahwa mereka punya kebutuhan. Bukan kita yang harus dia tahu, tapi kita yang harus tahu mereka yang butuhkan, gitu Mas ya. Yang gitu-gitu yang saya kira ini kesimpulan yang singkat ya, yang begitu. Cuma saya kepingin mumpung ada Mas Wahyu pulang, lihatlah bahwa Batu sedang berjuang untuk menjadikan kota berkelas dunia, dan mari disupport dengan posisi Mas Wahyu nanti ada di UK, entah dengan apapun yang dimungkinkan, bahwa ingatlah bahwa Batu sedang berjuang untuk menjadikan dirinya kelas dunia. Tapi kelas dunia kan sangat mungkin kan, menurut saya sangat-sangat mungkin, karena banyak hal yang tidak perlu dibeli lagi, gunungnya, iklimnya, kontinuitas udara yang tidak, Kekompakan masyarakatnya. ya, dan banyak hal itu tinggal sekarang ini tadi beberapa hal yang kelihatannya kecil tapi justru sangat besar. Tadi itu standar-standar segala macam tadi itu. Saya kira itu Mas Wahyu ya. Baik, mungkin saya pikir sudah cukup ya, karena sudah dibedah, kemudian ini sudah ya paling tidak sebagai sebuah ide, sebagai sebuah gagasan, sebagai sebuah konsep, ini menjadi kesadaran buat kita semua untuk mendorong. Tadi ada beberapa hal yang menjadi konklusi kita bersama, bahwa memang butuh yang prinsip-prinsip tadi itu. Yang prinsip-prinsip tadi itu harus kita pegang teguh untuk membuat atau bikin Batu berkelas dunia. Itu sangat penting. Dan saya pikir mungkin percakapan kita cukup sekian ya. Saya mau nambahkan dikit Mas. Boleh, ini sebagai closing. Iya, oke. Jadi saya kira peran yang dilakukan oleh Among Tani Foundation ini sudah sangat baik. Kita minta lagi, membebani lagi pada Among Foundation ini, bikinlah jalur untuk membangun sister city dengan negara manapun. Kemudian kedua, bangunlah poros-poros baru dengan manapun, supaya terjadi pengetahuan dari pihak luar bahwa ada Batu yang sedang tumbuh dengan sangat baik, gitu kan. Terus kemudian masa pemerintahannya lebih terbuka lagi dengan membangun kesadaran masyarakatnya dan fasilitasnya yang connected secara global, ya Mas ya, yang connected secara global, harus punya kesadaran itu. Dan cobalah membuka kantor Among Tani, Balai Among Tani yang bagus itu, balai kota itu, bukalah sampai jam 10 malam kayak, dan diatur deh. Kalau sekian 1000, kalau 3000 karyawannya 1000 masuk pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam. Enggak apa-apa, menurut saya justru keren. Ini membuat contoh, di Indonesia belum ada kantor pemerintahan yang buka 24 jam. Pelayanan sampai pagi, di Batu ada. Nah, saya kira ini yang bisa mendorong semua adalah Among Tani Foundation, karena di sini banyak anak muda yang memang menetapkan diri sebagai pusat muaranya ide dan mendistribusikan ide dan inovasi-inovasi. Nah, saya kira, saya berdoa mudah-mudahan Among Tani Foundation terus baik dan terus menjadi muara bersatunya masyarakat Batu. Saya kira itu yang yang kita butuhkan karena Batu ini saya berharap betul-betul menjadi kota kelas dunia, tempat pariwisata yang cakep banget, supaya efek ekonominya tumbuh dan itu membangun kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu dari saya. Ya, Mas Wahyu, nambahin dikit ya. ya. Nambahin dikit. Jadi sebenarnya gini, kalau saya ide konkretnya, katanya bahwa saya memahami ini karena saya juga, maksudnya juga lahir di Indonesia meskipun tinggal di tempat lain, bahwa kita itu kadang sering ketika kita hari ini berbicara, minggu depan masih berbicara, bulan depan juga masih berbicara tentang hal yang sama gitu kan. Jadi
Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan itu. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini kalau bisa kemudian bisa ditulis dalam sebuah konsep, kemudian entah itu nanti konsep itu diajukan kepada siapa gitu kan, supaya juga artinya minimal ada action gitu kan. Jadi harapan saya sih seperti itu. Kalau toh nanti kita diperlukan diskusi lanjutan atau bagaimana, saya secara pribadi juga bersedia, meskipun jauh kan kita bisa pakai online dan segala macam kan, udah zamannya seperti itu gitu kan. Nah hal yang kayak gitu itu yang perlu kita lakukan adalah kita segera merumuskan langkah action yang konkret gitu kan, untuk melakukan percepatan itu gitu. Jadi itu. Mungkin Mas Yoga konklusi. Terima kasih Mas Ali. Jadi kalau saya sempat diwejangi sama beberapa pejabat di pusat sana, Pak Erick Thohir sama Pak Sandiaga waktu di Jambu Luwuk sini, itu sama. Dan waktu sama Pak Marves, Menteri Marves ya. Pak Luhut waktu di Among Tani itu tiga-tiganya sama pendapatnya. Inovatif, kolaboratif, adaptif. Jadi kolaboratif itu kan kaitannya dengan gotong royong. Jadi itu aja. Kalau kita mau ada satu tujuan, tadi Pak Imawan menyampaikan kalau arahnya ke taraf nasional, ya sudah kita tembak di sana. Arahnya ke internasional, kita tembak di sana. Ojo tolak-toleh. Meskipun itu juga nanti kaitannya sama birokrasi, investasi, budaya, banyak sekali. Tapi lakukan. Sudah, do it. Sudah di plan, sudah dikerjakan, evaluasi. Plan, kerjakan, evaluasi. Kalau kita belum orang teknik, jadi eksekusi. Pasti ada salah. Terima kasih. Keren Mas Yoga. Jadi terima kasih. Tapi satu hal lagi yang mau saya sampaikan, bahwa memang tadi ada, karena Mas Imawan juga sebagai pemilik media, paling tidak juga seperti yang disampaikan Mas Wahyu tadi, minimal ada kolom-kolom yang sebagai sebuah narasi kita. Tadi Mas Wahyu bilang tugaskan satu orang yang khusus untuk menarasikan semua hal yang menuju batu berkelas dunia tadi itu. Saya pikir itu. Saya terima kasih banyak atas kehadiran Pak Mas Imawan, Mas Wahyu dan Mas Yoga. Ini menarik sekali ya hari ini kita bicara. Mungkin setelah itu tentu Among Tani Foundation ini akan bertanggung jawab dari percakapan kita tadi itu, akan kita rumuskan, kita bentukkan dalam sebuah konsep atau dalam sebentuk kumpulan ide, konsep, gagasan dan langkah apa yang akan kita ambil, nanti akan kita lakukan konsolidasi berikutnya. Saya pikir itu saja. Terima kasih juga atas kehadirannya Pak Imawan, Mas Imawan, Mas Wahyu dan Mas Yoga. Mudah-mudahan nanti Mas Wahyu setelah kembali ke London itu bisa memberi apa lagi, nanti kita akan komunikasi by online atau mungkin bisa saja nanti melalui via Zoom, atau kita buka diskus kita yang berikutnya. Meskipun bukan diskus yang seperti yang Mas Wahyu bilang tadi, kita ngomong nggak pernah ada actionnya, maksudnya begitu. Tidak, kita ngomong bagian dari sebuah action. Plan kita apa, review kita apa, evaluasi dan lain dan seterusnya. Saya pikir itu. Terima kasih. Demikian perbincangan kita pada sore sampai malam hari ini, dan ini sangat menarik. Itu saja. Nanti kita akan bertemu di forum berikutnya, ATF Forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.